Pada saat ini kita akan melakukan ibadah perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-78, Kamis 17 Agustus 2023. Dengan tema Kuatkan Persaudaraan, Bangun Bangsa Indonesia Jaya. Marilah kita masuk ke dalam panggilan beribadah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kemerdekaan adalah karunia yang diberikan Tuhan kepada setiap umat manusia. Melalui hari kemerdekaan ini, menandakan kebebasan untuk melakukan kehendak Tuhan. Pada saat ini, mari kita bersyukur atas ulang tahun ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dalam persekutuan sukacita saat ini. Marilah kita bernyanyi dari NKB nomor 133 ayat 1, Syukur kepadamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Pertolongan kepada kita adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam sejahtera Tuhan Yesus serta semua. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian GPM nomor 82, Betapa Agung Mulia. Betapa agung mulia karya Allah Tuhanku, langit bumi dan isinya memuliakan karyanya. Sungguh agung karya Allah, pencipta alam semesta, yang bernafas puji Allah, pencipta alam semesta. Muliakan Tuhan, puji namanya, lestarikan bumi yang ciptaannya. Agung dan mulia alam semesta. Mari puji Dia, hai manusia. Marilah kita mendengarkan berita anugerah pada hari ini. Bersama dengan rasa syukur dan bangga, kita berkumpul di hadapannya pada hari ini. Hari yang mengingatkan kita akan semangat perjuangan dan keberanian para pahlawan yang dengan tekad bulat mengukir kemerdekaan bagi bangsa Indonesia tercinta. Di momen ini, kita menghadapnya dengan satu hati untuk menguatkan persaudaraan di antara kita. Kita menyadari bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari kemampuan individu, tetapi juga dari kebersamaan yang kokoh, menggenggam erat dengan tangan saudara sebangsa dan setanah air. Bersama-sama kita membangun bangsa Indonesia. Dalam keberagaman yang indah,
Kita menatap masa depan dengan harapan yang tulus. Kita meleburkan perbedaan menjadi kekuatan, menghargai setiap suku, agama, dan budaya yang ada di dalam negeri ini. Marilah kita jadikan negeri ini sebagai tempat di mana cinta kasih mengalir dalam setiap tindakan dan kata-kata kita. Mengikuti jejak para pahlawan yang telah mendahului, mari kita menebar kedamaian, keadilan, dan persatuan dimanapun kita berada. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 435 ayat 1 Marolop-olop Tondiki. Marolop-olop tondiki, ainal nito bos Yesus ki, amusone begemai, salas rohang tumanoki, sonang ni tinggi, luncang bang Yesus Tuhan ki, Tony nama ngajaria, korban malas niro, sonang ni tinggi, luncang bang Yesus Tuhan ki. Marilah kita bersama-sama mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Melalui kemerdekaan yang Tuhan beri, pantaslah kita mengucap syukur atas kebaikan yang Ia berikan kepada kita. Di hari ini, marilah kita menunjukkan nilai keadilan, kasih, jujur, dan saling menolong di dalam kehidupan kita untuk memaknai hari kemerdekaan ini. Mari kita menyanyikan pujian syukur kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 4, bersorak bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rambana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman dan kepercayaan kita, seraya mana teman-teman di seluruh dunia mengucapnya. Marilah kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1, Maha Kasih yang Ilahi versi Kap Alor NTT. Patala empelini surga gemi
Mari kita berdoa. Segala ucapan syukur kami naikkan kepada Dikau yang maha tahta di dalam kerajaan surga oleh kasih dan penyertaan-Mu. Pada hari ini, dalam rangka merayakan HUT kemerdekaan Indonesia, kami berkumpul di sini untuk beribadah kepada-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, firman yang akan kami dengar, sekiranya Engkau memberkatinya, agar firman ini menjadi berkat bagi kami dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami Bapa, kami sebagai hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita dengar pada sore hari ini terambil di dalam kitab Ibrani, pasalnya yang ke-13. Kitab Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. LAI memberikan judul Nasihat dan Doa Selamat. Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saudara-saudaraku yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saya menyapa untuk kita semua dulu. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita patut berbahagia karena ada hari yang spesial di mana hari ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Lebih spesialnya lagi adalah tema yang dipakai untuk ibadah hari ini, di mana temanya yaitu kuatkan persaudaraan, bangun bangsa Indonesia jaya. Pasti di antara kita, saudara-saudara, sudah tidak asing lagi jika mendengar kata persaudaraan. Saya coba mencari dan mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana menjelaskan bahwa kata persaudaraan ini adalah persahabatan yang sangat karib, di mana seperti layaknya seorang saudara. Arti lainnya ialah persaudaraan adalah pertalian persahabatan yang serupa dengan pertalian saudara. Saya ambil contoh, jika berbicara tentang persahabatan, kita tahu seperti halnya jika kita masing-masing memiliki sahabat, apalagi jika sahabat yang kita punya itu adalah sahabat yang sudah lama, kita tumbuh bersama-sama, kita bermain bersama, kita akan menganggap bahwa dulu dia yang hanya teman biasa menjadi sahabat, kita menganggap dia sebagai orang yang sudah sangat dekat dengan kita seumpama menjadi saudara bagi kita. Kita menganggap dia bahwa dia adalah bagian dari keluarga kita sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita sebagai orang-orang Kristen hidup di tengah-tengah masyarakat yang sangat majemuk. Mengapa saya katakan demikian? Kita sadar bahwa kita berada di negara Indonesia yang mana bangsanya ini memiliki sangat banyak sekali beraneka ragam, baik itu budaya, baik itu bangsa, baik itu adat istiadatnya, serta juga dengan kepercayaannya masing-masing. Saudara-saudaraku yang terkasih, hidup bersama dengan sahabat-sahabat kita, saya mengatakannya, tidak perlu lagi kita sebut teman, tetapi sudah menjadi sahabat-sahabat yang sangat banyak, baik itu budaya, keagamaan, suku dan bangsanya, membuat kita sadar
apa yang perlu kita sadari? Bahwa satu hal yang perlu kita ingat dan tidak sangat perlu kita teladani dalam hidup adalah kita hidup berdampingan bersama dengan mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, hidup bersama dengan saudara-saudara sekalian yang memiliki budaya, bangsa, bahasa, dan adat serta kepercayaan yang beragam membuat kita sebagai orang Kristen harus sadar. Kesadaran akan apa? Kesadaran akan tanggung jawab. Tanggung jawab seperti apa yang dimaksud? Yakni tanggung jawab membawa damai. Saudara-saudaraku yang terkasih, ikatan persaudaraan tidak boleh dilepaskan begitu saja. Seperti tema yang diangkat pada kemerdekaan kali ini ialah membangun tali persaudaraan, di mana membangun tali persaudaraan yang baik dengan sesama saudara-saudari kita. Kita menunjukkan bentuk dari tanggung jawab kita. Bersama dengan saudara-saudari kita menciptakan kerukunan antar umat beragama, hidup saling berdampingan satu sama lain. Saudara-saudara yang terkasih, kita membangun pertemanan hingga menjadi sahabat. Semua itu berada dalam rentang waktu, perjalanan waktu. Dan di dalam itu kita menemukan yang namanya perbedaan. Dan dari perbedaan-perbedaan tersebutlah akan terciptanya pengertian dan ketulusan. Sehingga apa? Kita dapat menghargai dan menghormati satu sama lain. Di dalam bacaan kita kali ini, Ibrani pasal 13 ayat pertama dan ayatnya yang kedua, terlihat bahwa bangsa Ibrani, orang-orang Ibrani telah memiliki kasih persaudaraan seorang kepada yang lain. Sekalipun pada saat ini, mereka mengalami pada saat ini yang dimaksud adalah konteks pada saat itu, mereka mengalami perpecahan. Mereka mengalami kekacauan berat yang terjadi di lingkungan di antara mereka. Persoalan apa yang dimaksud? Persoalan baik itu tentang keagamaan dan juga kehidupan masyarakat yang ada pada saat itu, pada konteks saat itu. Tetapi tidak engkang juga kasih persaudaraan sejati yang terlihat juga di antara orang-orang Kristen percaya pada saat itu. Mereka percaya kepada Kristus. Saudara-saudaraku sekalian, ibadah sejati adalah ikatan persahabatan yang paling kuat. Sekali lagi saya tekankan, ibadah sejati adalah ikatan persaudaraan yang paling kuat. Saudara-saudaraku, hadirlah sebagai sahabat-sahabat yang membawa damai, bukan sebagai pembawa perselisihan. Sekali lagi, hadirlah sebagai pembawa damai, bukan sebagai pembawa perselisihan. Sebaliknya, perselisihan haruslah dicegah, dan segala cara yang pantas harus dipakai untuk memelihara kasih persaudaraan. Akhir dari perenungan ini, marilah kita bersama-sama dalam merayakan hari ulang tahun negara kita ini. Kita sebagai orang-orang Kristen hadir sebagai saudara-saudara satu dengan yang lain, hadir sebagai sahabat-sahabat satu dengan yang lain di dalam kasih antar sesama. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Dikau Bapa di dalam kerajaan surga untuk kasih dan penyertaan-Mu melalui perenungan firman hari ini. Engkau mengajarkan kami bagaimana menjadi sahabat-sahabat tanpa memandang siapa mereka, dari mana mereka. Engkau mengajarkan kepada kami untuk selalu mengingat akan kasih-Mu kepada saudara-saudara kami. Biarlah Bapa di dalam kerajaan surga, firman yang telah kami baca dan perenungan yang telah kami dengar bersama-sama,
dapat menjadi pedoman kami, dapat menjadi penguat kami dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, kami taruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, terkhusus negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan hidup dan kehidupan ini kepada-Mu Bapa, dan kami tetap mengandalkan Dikau. Terpuji dan termulialah nama-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi bersama dari nyanyian GPM nomor 166, baitnya yang pertama sambil mengumpulkan persembahan. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan, bawalah dengan rasa senang. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan, bawalah, bawalah, Tuhan sambut persembahanmu. Ayo bawa korban syukurmu ke altar Tuhan, bawalah dengan tembang syukur. Ayo bawa korban syukurmu ke altar Tuhan, bawalah, bawalah, Tuhan sambut korban syukurmu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.